Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindra Ayu dengan NIM 1802355202013 dari TI1. Hari ini saya akan mempresentasikan mini proposal saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Berbasis Web. Pertama-tama saya mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Berbasis Web. Proposal ini dibuat adalah sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Andi Jema Kota Palopo. Pertama yaitu latar belakang. Pada era globalisasi dan informasi yang semakin berkembang pesat, kebutuhan akan informasi yang tepat dan akurat tentu sangat diperlukan, baik bagi instansi perusahaan, pemerintahan, perkantoran maupun dunia kesehatan. Dalam hal ini, mengolah data menjadi sebuah informasi yang tetap akurat dan bernilai guna, memiliki peranan yang sangat penting dalam penyediaan informasi yang diperlukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien di dalam bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Keberadaan rumah sakit sangat bermanfaat dan menolong masyarakat yang membutuhkan untuk memperoleh pengobatan secara cepat. Rumah sakit didirikan dengan tujuan untuk melengkapi fasilitas kesehatan yang ada di wilayah, mengingat rumah sakit yang sudah ada terletak jauh dari wilayah tersebut. Sistem pengolahan data yang sedang berjalan beberapa rumah sakit ini masih dilakukan secara manual, di mana data yang diolah seperti data yang terkait dengan rekam medik masih disimpan di dalam buku, sehingga data tersebut kedepannya akan menumpuk dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pencairan data pada saat dibutuhkan kembali. Selain itu, pasien yang lupa membawa kartu pasien jika akan menjalani pemeriksaan ulang, maka petugas rumah sakit harus mencari ulang data pasien tersebut ke bagian rekam medik. Jika data tersebut tidak ditemukan, maka petugas rumah sakit harus membuat ulang kartu tersebut dan melakukan pencarian ulang dari awal, sehingga membutuhkan kinerja yang lebih dari petugas rumah sakit. Permasalahan utama yang sering terjadi yaitu pada setiap bagian atau divisi rumah sakit ini, sistem kerjanya belum terintegrasi dengan baik, dimulai dari bagian pendaftaran pasien, rawat inap, rawat jalan, poliklinik, instalasi gawat darurat, apotek, rekam medik, dan kasir, sehingga menyebabkan proses kebutuhan data antara satu bagian dengan yang lain membutuhkan waktu yang lama. Pada permasalahan ini terdapat proses peminjaman berkas dari bagian poli ke bagian informasi, di mana jika pasien lama yang akan berobat lagi, maka petugas poli yang bersangkutan harus mengisi data 3 peminjaman terlebih dahulu di buku bagian informasi agar data rekam medik pasien lama dapat diambil kembali. Oleh karena itu, saya sebagai penulis menawarkan solusi dengan membangun sebuah sistem informasi rumah sakit berbasis web yang mendukung penyediaan informasi terutama tentang pasien, boleh diakses oleh petugas di mana saja, kapan saja, serta dapat membantu proses pengolahan data yang menghasilkan informasi agar proses kerja sistem dapat terintegrasi dengan baik dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pencarian data, pengolahan data, dan menyimpan data. Yang kedua yaitu pengertian sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sarana
suatu sasaran tertentu. Sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerjasama untuk memproses masukan atau input yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah atau proses sesuatu tersebut sampai menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Istilah sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan secara cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi menerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal, datum, dan data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian kesatuan nyata. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan menjadi berarti bagi penerimanya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Yang ketiga yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi menurut Robert A. Leach dan K. Roscoe Davis adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kedua itu pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata yaitu sistem informasi dan manajemen. Menurut Kadir, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Informasi sebagai hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para user tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat itu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi, dan keenam mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapat sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengelola cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu web-based application. Web-based application adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan basis teknologi web atau browser. Aplikasi ini dapat diakses di mana saja asalkan ada koneksi internet yang mendukung. Perbandingan web-based application dengan desktop application adalah sebagai berikut. Yang pertama, installation. Aplikasi web-based tidak memerlukan proses penginstalan software pada komputer klien. Instalasi cukup di server saja. Berbeda dengan aplikasi desktop yang harus diinstal pada masing-masing komputer klien yang ingin menggunakannya. Maintenance aplikasi web-based bersifat terpusat, dan setiap perubahan kode program dilakukan di server. Aplikasi desktop bersifat terdistribusi, jadi setiap perubahan kode program harus didistribusikan juga di semua komputer klien. Yang ketiga itu platform. Aplikasi web-based dapat dijalankan sistem operasi manapun, tidak peduli apakah menggunakan Linux maupun Windows. Aplikasi berbasis web dapat dijalankan asalkan memiliki browser dan akses internet berbeda.
dengan aplikasi desktop yang mengharuskan aplikasi diinstal dan dijalankan di sistem operasi tertentu. Yang keempat yaitu performance. Performance adalah aplikasi biasa dikarenakan hampir semua proses dikerjakan di server dan data dikirimkan melalui jaringan akan terasa relatif lebih lambat dibandingkan dengan aplikasi desktop yang prosesnya dikerjakan di komputer klien sendiri. Yang kelima, availability. Aplikasi web-based dapat digunakan hanya dengan syarat ketersediaan browser dan akses internet praktis membuatnya bersifat multi-platform, dapat diakses dari sistem informasi manapun dan dari perangkat manapun. Berbeda dengan aplikasi desktop yang syarat kesediaannya adalah terinstalnya aplikasi tersebut di masing-masing komputer klien. Selanjutnya yaitu resource. Aplikasi karena berjalan di server berarti hanya dapat menggunakan sumber daya yang ada di komputer tersebut. Berbeda dengan aplikasi desktop yang lebih leluasa mengakses sumber daya yang ada di komputer klien, sehingga aplikasi desktop memiliki nilai lebih untuk aplikasi yang melibatkan penggunaan hardware komputer. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Adapun kerangka pemikirnya akan dibahas dan dapat Anda lihat pada gambar 1. Kerangka pikirnya. Yang ketiga itu metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang teman-teman tidak diperoleh melalui prosedur, statistik, atau bentuk hitungan lainnya. Digunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka, tapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang informasi manajemen keuangan rumah sakit di daerah Sarwi Gading, Kota Palopo. Sedangkan metode analisis dan perencanaan sistem yang digunakan adalah metode pengembangan inkremental. Terus jenis data yang digunakan, jenis data itu menurut Sugiono dalam Simbolon dan Budiarso nyatakan data berdasarkan jenis dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya itu data primer. Menurut Sugiono dalam Simbol dan Budiarso nyatakan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis. Selanjutnya yaitu data sekunder. Menurut Sugiono dalam Simbolan dan Budiarso menyatakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi dalam perusahaan. Dari pengertian data dapat diartikan bahwa sumber data sekunder dapat didapatkan dari perusahaan yang sudah diolah dan didokumentasikan. Selanjutnya yaitu alat dan teknik pengembangan sistem. Yang pertama, alat pengembangan sistem, model proses, sama flowchart. Menurut Agrawan, flowchart atau dalam bahasa Indonesia diagram alir merupakan diagram yang membuat simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses dari langkah-langkah instruksi dalam bentuk-bentuk kotak, persegi, dan bulat, dan pernyataan instruksi di mana hubungan dan urutan proses setiap instruksi ditunjukkan dengan simbol tanda panah. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart sebagai berikut. Ini dia simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Berikutnya yaitu data flow diagram atau DVD. Menurut Harrison dan Ahmad, DVD merupakan diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus data sistem secara logika. Dan ini adalah simbol data flow diagram atau DVD. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD.
Menurut Yasin, dalam dia, ERD adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan suatu kegiatan dalam sistem yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi dalam proses tersebut. Dan simbol ERD sendiri yaitu ini. Adapun teknik dalam pengembangan sistem yaitu pengumpulan kebutuhan, membangun prototipe, evaluasi prototipe, mengkodekan sistem, evaluasi sistem, dan menguji sistem. Terakhir, menggunakan sistem. Alat untuk pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk menemukan dan mengatasi error pada sistem yang dibangun. Penulis menggunakan black box testing sebagai teknik pengujian. Black box testing menurut Ramadhani adalah teknik pengujian black box hanya akan berfokus pada fungsionalitas sebuah sistem, di mana dalam skenario pengujian, penguji akan mencoba sama fungsional sebuah sistem dengan kondisi yang telah didefinisikan di awal. Demikianlah presentasi saya hari ini mengenai mini proposal saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Berbasis Web. Menurut akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.